surah 22 ayat 27, wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mentauhidkan Allah semuanya, sampailah pada satu saat kabilah Jurhum ini diserang oleh kabilah Khuza'ah. Dan kabilah Jurhum ini kalah, terus terpencar-pencar, sumur Zamzamnya ditutup supaya tidak dimanfaatkan oleh kabilah Khuza'ah. Nanti pada masanya Abdul Muthalib dicari sumur itu, Pak. Nah, pemimpin mereka, pemimpin kabilah Khuza'ah bernama Amr bin Luhayy. Di dalam hadis Bukhari, Rasul menyatakan, aku melihat Amr bin Luhayy ini nanti di neraka Jahannam karena dialah yang pencetus penyembahan berhala. Amr bin Luhayy ini pergi ke Sam, ke Syria, melihat di sana banyak orang menyembah berhala, diambillah berhala satu, Hubal namanya, diletakkan di samping Ka'bah. Manusia disuruh menyembah Hubal ini sebagai wasilah tawasul, sebagai tawasul. Berjalan waktu disuruh membuat patung-patung dari batu-batu di Mekah saja. Bertambah banyak patung-patung itu. Ya. Kan ada berhala Isaf Naila, ada berhala-berhala yang ada pada kaumnya Nabi Nuh, di bawah semuanya. Ini namanya Amr bin Luhayy. Berubahlah masyarakat Mekah yang asalnya mentauhidkan Allah menjadi masyarakat yang menyembah berhala, jahiliyah. Bahkan di surat 16 ayat 58 59 itu ada kondisi yang sangat buruk sekali. Kalau ada seorang wanita yang hamil, sudah tua, suaminya nggak berini keluar sampai nanti terlahir. Kalau lahir perempuan, maka anak itu ditanam hidup-hidup atau diberikan kepada kabilah yang lainnya. Diabadikan di surat 16 ayat 58 dan 50. Turunlah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, maka Iqra itu muncul pada bulan Ramadan. Di hadis Bukhari, sebelum Iqra turun di Gua Hira itu Rasulullah mimpinya itu pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajabun, Sa'ban, 6 bulan. Mimpi, lalu dapat ucapan salam dari batu-batu itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah noleh ke kanan ke kiri, ini salam dari siapa ini? Maka di hadis Muslim, aku kenal betul batu-batu di Mekah itu dulu. Batu-batu itu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Hati Rasulullah digemarkan oleh Allah untuk pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu di Jabal Nur dan sangat tinggi, Pak. Jadi kalau Bapak umroh melihat Gua Hira itu naik perjalanan ke Gua Hira sangat tinggi sekali. Bapak Ibu, Iqra, semangat Iqra inilah yang harus ada pada diri kita terus, ya Pak. Jadi ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, kita yakin, kita harus yakin bahwa Allah turunkan Al-Quran itu sebagai hidayah, hudan. Kira-kira ketika Iqra itu semangat yang muncul ilmu atau semangat membaca tok, Pak? Wong ayate mek turun Iqra sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Berhenti, ada jeda, kemudian turun perintah berdakwah, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir. Lalu perintah sholat malam. Apa sudah ada sholat? Ada. Ya, Muzammil itu kan sholat. Sebelum sholat 5 waktu Isra Mi'raj, apa sudah ada sholat? Ada. Bukankah surat-surat Makkiyah sudah banyak sekali perintah sholat itu kan gitu? Cuma sholatnya kayak apa? Nanti ada sejarah sholat. Sejarah sholat kayak apa? Turun
turunlah kemudian berhenti, ada Al-Quran itu berhenti, ada berhenti, baru kemudian Rasulullah sedih karena berhenti, terputus itu hubungan wahyu, hubungan Rasulullah dengan Allah, maka turun surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sedih ketika sudah subur-suburnya hati dekat dengan Allah, ditunjuk menjadi Rasul, sangat bahagia karena mendapatkan tugas itu, tiba-tiba putus. Begitu juga kita ini, kadang-kadang ngurusi COVID ini, terus gak wani ngaji. Sampai kapan gak ngaji? Sampai kapan gak ngaji, Pak? Kalau karena virus ini, alasan virus takut gak mau ngaji, sampai kapan gak ngaji? Apakah kita biarkan diri kita ini lepas hubungan kita dengan ayat-ayat Allah? Beda, Pak. Ngaji, kalau kadang ngaji pakai Zoom online ya, beda. Beda dengan talaki ini, beda. Langsung itu enggak beda. Wong murid-murid mawon belajar di omah beda kali mlebu kelas. Ayo enak ndi? Guru niku enak ndi ngajar langsung di kelas napa ngajar pakai Zoom? Pakai Google Meet. Jauh lebih bagus langsung, karena ada wahyu itu disampaikan oleh Rasulullah, tabligh, tapi Rasulullah juga sebagai uswatun hasanah. Ada penanaman akhlak dengan contoh akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu ngaji ini bagian terpenting. Kita terus sampai tua, nggak boleh ada istilah berhenti ngaji. Kita ingat sebuah hadis, kalau kita biasa ngaji, kita biasa sholat malam ketika kita sehat, lalu kemudian kita sakit, tidak bisa ngaji, kena stroke mungkin dan sebagainya, dihitung pahalanya sama ketika kita biasa waktu sehat itu. Tapi syaratnya wis biasa. Syaratnya sudah biasa melakukan ibadah ketika sehat itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi konsep apa Al-Quran diturunkan kepada kita untuk menjadikan kita hidup baik. Ayatnya sangat banyak, sudah sering kita baca ya. Sudah sering kita baca ayatnya bahwa barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dia beriman, Allah akan berikan hidup yang baik dan nanti di akhirat akan diberi lebih baik. Tadi di surat Toha juga begitu. Coba lah diangen-angen nggih. Tiyang sing sregep ngaji, salate apik, akhlake apik, ya napa sih rasane gitu. Coba Bapak lihat juga keluarga yang enggak pernah ngaji, salate bolong-bolong, meskipun dia kayak apa sih hidupnya. Coba dilihat. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya bahwa lurus di jalan Allah itu pasti Allah akan limpahkan rahmat khusus, yaitu berkahnya di dunia ini. Kita harus paham ada tabiat dasar. Ada tabiat dasar yang Allah tegaskan di Al-Quran. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan. Halu'an. Halu'an itu isim mubalaghah. Asalnya haliun. Isim fa'ilnya haliun. Kok bisa haluan, Mbak? Itu jadi isim mubalaghah. Artinya apa? Sangat banyak. Sangat banyak. Haliknya sangat banyak. Napa halik itu? Diterangkan di ayat berikutnya, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan, ditimpa musibah, halua, sangat banyak berkeluh kesah. Keluh kesah kata. Wa idza massahul khairu, dan apabila dia mendapatkan nikmat, manu'a, sangat banyak kikirnya. Sinten niki, Pak? Semua manusia.
Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dengan watak dasar haluan. Tiang niku gak tahu ngaji, gak tahu mendekatkan dirinya sama Allah, kepada Allah, mesti watak dasarnya muncul. Watak dasarnya pasti muncul. Kenapa watak dasarnya? Lek ditimpa musibah sangat banyak keluh kesahnya. Lek mendapatkan kebaikan sangat banyak kikirnya. Di surat 4 ayat 28, khuliqa dha'ifan, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dengan lemah ya Pak. Di surat 21 ayat 37, min ajal, tergesa-gesa. Karepe kan oleh duit sing akeh langsung ngoten Pak nggih. Konek loro karepe langsung waras ngoten ya Pak. Min ajal, tergesa-gesa. Ini watak dasar. Nah, nopo solusine? Bagaimana, apa solusinya supaya dengan watak dasar ini manusia menjadi kuat menghadapi ujian dari Allah? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang ajek dalam sholatnya. Daimun kata begitu. Nah, sering kita sampaikan, nopo sih carane, apa sih konsep dari Allah agar manusia tadi dengan watak dasar kayak begitu terus bisa menjadi orang yang kuat. Di Al-Quran kuncinya atine, jiwane kudu cidek kali Allah. Ini ku kuncinya Pak. Lek pengen kuat, urip niki pengen kuat nggih. Hati dan jiwa kita harus dekat sama Allah, niku tak pun kuncine. Ya. Dibaca surat 13 ayat 28. Monggo Pak, enten sing maca Pak. Niku di slide ada ayatnya. Monggo. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang beriman itu hatinya tentrem. Loh, tadi kan diciptakan haluan, ini kok tentrem. Nah, tentremnya ini muncul karena orang beriman itu bidzikrillah, hatinya dekat sama Allah. Nih kalau Pak nggih, jiwanya dekat sama Allah. Kenapa? Ashabul Kahfi si Nom punya jabatan, hartanya ditinggalkan, rela masuk gua dan dia tetap bahagia. Dipaksa untuk syirik, tidak mau, dilepas semuanya, masuk bahagia, masuk gua kok seiso bahagia. Dzikrillah, iman. Karena iman, hatinya dekat sama Allah. Kenapa Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dikejar-kejar oleh orang kafir sampai di gua Sur? Terus ketok kan Pak Abu Bakar itu. Abu Bakar mengeluh, apa nasihat Rasulullah? Tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa dalam situasi yang genting masih tentram? Zikrullah. Sekarang ini kan kata orang panik ya Pak, panik wedhuwi gitu. Kalau kadang-kadang heran nggih, nek ning pasar niku lho kaya ngoten tuku blonjo kaya ngoten jejer-jejer ngoten gak wedi, ning masjid lho wedi. Nek ning pasar kan wong umum nggih, umum ono sing salat gak salat, nek masjid lak salat kabeh to Pak. Nek mriki lak sik sofe sik rapet. Kebanyakan madu-ado ngeten Pak sofe Pak nggih.
jarak sak meter nak bapak wis protokol ini Saudi konten nggih enten dasare nggih. Tapi terus sampai kapan nggih? Sampai kapan? Kalau rakyat kula sakit nggih, sakit bawa teng pundi Jasem. Opname nggih kaya ngoten niku nggih cowek jejer wong loro ngoten nggih. Mantun ngoten pengen malih opname teng Siti Hajar. Siti Hajar nggone Covid pisan nggih. Samping reaktif nggih. Ono wong dibawa disemproti ngoten. Bismillah. Nggih enggak ada apa-apa. Saya berpikir, lah ya mosok aku wani ning rumah sakit nggone Covid, wani ning blonjo, gak wani ning masjid. Jadi enten jamaah teng pundi teng mriki teng Sumorame tinimbangane ning pasar terus kena Covid mati gak gelem ning masjid, luwih apik ning masjid kena Covid mati ngoten iki. Tapi insya Allah Allah akan jaga kita. Kalau gembar-gemborakan terus ini Pak, supaya ngaji ini hidup kembali, karena masih banyak yang libur ini Pak, gak wani. Di surat Al-Ma'arij, apa saja zikir yang bisa menjadikan solusi, menjadikan hati kita dekat kepada Allah itu ya. Alladzina illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Zikir itu bisa dalam bentuk sholat.